Saya baru paham setelah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan secara detail mengapa 100 orang kardinal dan uskup seluruh Asia berkumpul di Jakarta pada 1 minggu ini. Apa sih pentingnya buat gereja kita, buat kehidupan kita dalam bermasyarakat? Yuk kita dengerin bersama. Katolik di Asia. Karena seperti dikatakan oleh Kardinal Pablo, pokok yang dibicarakan pada waktu itu sangat menarik dan sangat real di Asia ini, yaitu dialog, a new way of being church, cara baru kehadiran gereja. Bukan gereja yang tertutup, tetapi gereja yang berdialog. Dialog dengan apa? Dialog dengan agama-agama. Karena agama-agama besar itu lahirnya di Asia. Yang kedua, dialog dengan kebudayaan. Asia adalah benua yang sangat kaya dengan budaya. Berbeda dari satu sama lain, tetapi masing-masing dapat menyumbangkan. Di dalam bahasa yang lebih sederhana, misalnya Gereja Katolik di Indonesia berdialog dengan budaya Indonesia, namanya inkulturasi. Lagu-lagu gereja bukan lagi bahasa Latin, tapi bahasa Indonesia. Di Jawa Tengah bahasa Jawa, lagu-lagunya untuk ibadah juga sama. Kalau di Jogja, di Jawa Tengah banyak dengan gending-gending Jawa, kalau di Kalimantan dengan lagu-lagu Dayak dan sebagainya. Dialog dengan budaya. Yang ketiga adalah dialog dengan saudari-saudara kita yang miskin. Asia, kita semua tahu, dengan sedih harus mengatakan bahwa masih banyak saudari-saudara kita di negara-negara kita ini yang sungguh-sungguh belum dimuliakan martabat manusianya karena kemiskinan. Kemiskinan ini akarnya banyak, tadi sudah diceritakan. Salah satunya tentu saja adalah budaya yang membuat kita miskin. Kalau kita bicara tentang budaya feodal misalnya, itu kan tersebar luas di Indonesia. Salah satunya kemiskinan. Akibatnya karena apa? Struktur sosial itu membeda-bedakan orang, ada priai, ada budak dan sebagainya. Itulah yang terus menjadi pemikiran di Asia ini. Dialog-dialog itu harapannya gereja tidak menjadi unsur entitas asing di tempat ia berada, tetapi menjadi bagian yang berjuang bersama-sama. Kalau dalam bahasa teologi tentu datangnya kerajaan Allah ya, tapi kalau dalam bahasa yang lebih sederhana yang bisa dimengerti oleh masyarakat yang tidak berada di dalam diskusi di dalam gereja, itulah yang namanya acara sosial gereja. Jadi gereja yang terlibat untuk terus berusaha memuliakan martabat manusia, itu dasarnya itu. Kalau orang miskin yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa memperoleh akses kesehatan, itu kan tidak dihormati. Kita berjuang di situ. Ketika kita mau menghormati martabat manusia, konsekuensinya semua harus berjuang untuk terwujudnya kebaikan bersama. Terjadi apa enggak itu? Kalau kita lihat hari-hari ini ada apa? Beritanya korupsi, beritanya ada Monas, di atas Monas itu nyala apinya kan hanya 72 kg, ada yang punya 74 kg. Itu kebaikan bersamanya di mana itu? Yang ketiga, ketika kebaikan bersama itu diperjuangkan oleh gereja, lalu konsekuensinya solidaritas, mengembangkan solidaritas. Nah, ketika solidaritas itu diperjuangkan seberat apapun, sebaik apapun, tetap saja ada saudari-saudara kita yang tidak mempunyai akses terhadap apapun, apalagi akses politik. Maka konsekuensinya adalah yang keempat, mesti memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Itu kan diamanatkan oleh konstitusi di Indonesia. Dan yang terakhir, akhirnya semuanya bermuara pada tanggung jawab kita untuk merawat bumi ini menjadi
bersama. Sekarang ini bumi ini bukan rumah kita bersama, yang punya rumah sedikit, yang lain nyewa, mondok, karena tidak mempunyai sebetulnya, yang lain dikuasai oleh macam-macam kekuatan besar apapun itu. Begitu. Baik, tadi kan mungkin